anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Walaupun udah siang, matahari cukup terik, kalian masih semangat. Ya. Kalian masih semangat. Ya, mudah-mudahan semangat kalian untuk menuntut ilmu itu menjadi keberkahan kalian nanti dewasa. Nah, jadi alhamdulillah ya. Sekarang kita akan materi ya. Kita akan memasuki materi. Nah, pertemuan kemarin Ibu itu pernah apa ya? Kalian disuruh menghafal hadis-hadis tentang toharoh. Nah, ada yang hafal? An-nadhafatu minal iman. Nah, tuh itu hadis salah satu tentang toharoh. Innallaha yuhibbul tawabin. Innallaha yuhibbul tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau buka fakabir siapa toh. Nah, ini pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bab toharoh. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita absensi dulu ya. Kita absen dulu. Ada yang nggak hadir nih? Ada. Siapa? Kia sama Asia. Kemana? Izin. Iya. Kemana dia? Latihan. Oh ya, izin. Tapi tadi masuk. Ya, alhamdulillah tadi masuk. Sekarang izin ya. Ada. Nah, kita akan membahas tentang toharoh. Toharoh menurut bahasa itu adalah suci. Nah, ya. Toharoh menurut bahasa itu adalah suci. Sedangkan menurut istilah toharoh itu adalah suatu cara atau kegiatan yang dilakukan seseorang untuk membersihkan dirinya, pakaian dan tempat dari hadas dan najis. Tuh makna toharoh ya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu dijelasin, nanti kalau disuruh nyatat baru nyatat ya. Nah, jadi toharoh itulah. Apa tadi toharoh artinya secara bahasa? Suci. Sedangkan menurut istilah itu adalah suatu cara atau kegiatan untuk membersihkan diri, pakaian dan tempat dari hadas dan najis. Itu yang disebut dengan toharoh. Nah, dalilnya toharoh yaitu ada dalam surat Al-Mudaththir. Ada hadis, ada dari ayat Al-Quran, ada juga dalam surat Al-Baqarah dan Mudaththir ya. Nah, innallaha yuhibbul mutawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ada yang hafal? Nah, an-nadhafatu minal iman. Itu adalah salah satu dalil kita mempunyai kewajiban untuk bersuci atau toharoh. Nah, hadas. Apa sih hadas? Apa? Hadas. Hadas itu adalah suci. Hadas itu adalah kotor. Nah, kotor atau suatu benda ya. Ada benda. Sebelumnya sebenarnya kita harus catat dulu ya. Kita perhatikan dulu yaitu syarat-syarat dan rukunnya.
Mau ditulis enggak? Nanti dulu ya. Hadas, najis. Kalau hadas itu adalah suatu peristiwa, suatu keadaan tidak suci yang menyebabkan seseorang itu tidak sah untuk melakukan suatu amalan atau kegiatan ibadah seperti sholat. Ya, suatu cara yang dilakukan oleh seseorang yang untuk dia itu tidak sah kalau dia melakukan suatu amalan ibadah. Sedangkan najis itu kotor, sama. Kalau najis itu adalah bendanya. Jadi kalau kita tertimpa benda najis, maka kita tidak akan sah untuk melakukan suatu amalan ibadah. Bedanya hadas dengan najis. Kalau hadas itu peristiwa kita itu tidak suci, nah badan kita tidak suci. Kalau najis itu bendanya, kita seumpama nih kena benda yang najis, berarti kita tidak bisa melaksanakan suatu amalan ibadah, terutama ibadah sholat. Itu ya terutama ibadah sholat. Maka dalam toharoh ini ada syarat, ada juga apa? Rukunnya. Nah, sekarang yang harus kita bedain rukun dan syarat dulu ya. Syarat sah toharoh. Rukun. Jadi beda rukun dan syaratnya. Kalau syarat itu nggak ada rukunnya ya. Ada ya. Syarat dan jadi yang namanya hadas itu adalah suatu peristiwa kita itu tidak dalam keadaan suci. Nah, alat untuk bersuci itu bisa dengan menggunakan air, bisa juga menggunakan batu atau debu. Seumpama kalau kita tertimpa benda najis, nah seperti kotoran hewan atau kotoran manusia, nah maka kita itu harus membersihkan diri. Nah, lagi sampai hilang baunya, zatnya, dan warnanya. Itu ya. Jadi najis itu terbagi menjadi 3. Najis itu ada 3. Pertama najis mukhafafah. Najis mukhafafah ini itu adalah najis yang ringan. Najisnya itu ringan, yaitu seperti air kencing bayi yang dia itu belum makan makanan lain kecuali ASI atau air susu ini. Kalau dia kencing di pakaian, nah maka dia cukup cara membersihkannya itu dipercikan dengan di air. Dipercikin air itu udah suci, bisa untuk sholat lagi. Tapi kalau untuk bayi perempuan, semua walaupun dia belum makan nasi, tetap maka dia bekas kencingnya itu harus dibasuh. Tapi kalau tinjanya atau biarinya masih dicuci ya. Cuman air kencing laki-laki yang belum makan selain ASI, maka dia cukup dipercikan cara membersihnya. Yang kedua, najis mukhafafah. Mukhafafah. Ya, kalau kita memahami. Najis mukhaladoh, yaitu najis yang berat.
najis yang berat, yaitu seperti jilatan anjing atau babi. Mughalladah itu najis yang berat. Kalau mukhaffafah itu yang ringan. Nah, itu kalau yang ringan bisa tadi percikan, cara membersihkan dengan membersihkan air di atas air kencingnya. Nah, yang terkena ke kencing. Kalau mughalladah itu yang berat, yaitu jilatan anjing atau babi. Cara membersihkannya gimana? Yaitu dicuci dengan menggunakan air sampai dicuci sampai 7 kali. Yang salah satunya di awal atau di akhir itu menggunakan tanah. Nah, jadi cara mencucinya itu dicuci sampai 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah. Tanahnya juga harus tanah yang bersih, bukan tanah yang habis kubangan ayam atau kambing. Nah, jadi di situ memang tidak ada kotoran najis lainnya. Tuh ya, cara membersihkan najis mughalladah. Apa najis mughalladah itu? Yang berat. Contohnya apa? Air liur anjing dan babi, atau benda yang terkena jilatan anjing atau babi. Cara membersihkannya gimana? Dicuci dengan air sampai 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Yang selanjutnya najis najis mutawasithah, yaitu najis pertengahan antara najis mughalladah dan mukhaffafah. Nah, najis mutawasithah ini adalah istilah najis hasil sisa, yaitu yang dikeluarkan kotoran dari manusia ataupun binatang. Contohnya apa nih? Apa? Sisa-sisa kotoran manusia, nah ya, dan binatang. Umpama nih, ayam, tai ayam. Najis enggak tuh? Najis. Nah, terus apa? Kalau kita BAB, kita kentut, itu kotoran. Darah. Nah, ya. Darah itu juga kotoran. Cara bersucinya gimana? Cara mensucikan najis mutawasithah ini yaitu dengan menghilangkan zatnya, warnanya, baunya. Kalau tadi itu nih kena air kita, bau nggak tuh? Udah bau, nah maka dibuang dulu zatnya. Nah, dibersihkan sampai hilang baunya. Jadi tuh untuk najis mutawasithah. Cara membersihkannya yaitu dengan menggunakan air sampai bersih ya. Nah, kalau semua nggak ada air ya pakai apa? Pakai tanah. Bisa juga pakai batu atau bisa juga pakai debu. Nah, bisa pakai daun. Nah, kalau itu seumpama nih kita habis BAB di suatu tempat yang tidak ada airnya, tidak ada air, maka pakai apa? Nah, bisa pakai 3 buah batu. Nah, pakai batu bisa. Atau pakai, mungkin kalau sekarang itu banyak kamar mandi atau WC toilet itu yang nggak ada airnya, pakai tisu. Bisa nggak itu? Nah, yang penting hilang baunya, najisnya juga hilang. Yang nggak boleh pakai apa? Kalau nih seumpama nih, kita batunya cuma ada 2, tapi ada 1 kotoran sapi, tapi udah kering, bisa nggak itu? Tidak bisa. Kotoran walaupun dia udah kering, nah walaupun zatnya udah tidak bau, tapi tetap itu adalah wujudnya masih kotoran, maka dia tidak boleh untuk apa? Bersuci. Tuh ya. Cara membersihkannya yaitu dengan cara mutawasithah itu untuk itu menghilangkan baunya dan zatnya hilang, baunya juga harus hilang. Kadang-kadang zatnya udah hilang nih, baunya masih kelihatan.
kayak darah, nanah. Nah itu masuknya ke dalam najis mutawasito. Itu adalah macam-macam najis ya. Tuh, mughaladah cara membersihkannya gimana? Menggunakan air sampai air sekali. Ya, menggunakan air sampai 7 kali. Nah, yang salah satunya itu menggunakan tanah. Nah, karena memang tanah itu adalah bisa menjadi suci. Nah, dia bisa membunuh bibit penyakit. Anjing itu kan ada rabiesnya. Nah, itu bisa sembuh, bisa menjadi antibiotik. Nah, tanah itu bisa menjadi antibiotik. Makanya kalau kalian jilat anjing harus dibersihin. Salah satunya dengan menggunakan debu atau tanah. Itu adalah macam-macam najis, yaitu mukhafafah, najis yang ringan, yaitu salah satu contohnya itu kencing bayi laki-laki, tapi yang belum makan apa-apa. Kalau mughaladah itu adalah najis yang berat. Tadi kalau mutawasito itu di antara tertengah yang dikeluarkan oleh manusia, kotoran manusia dan binatang. Banyak ya dikeluarkan oleh manusia yang berubah menjadi najis. Selanjutnya cara mensucikannya itu najis tadi. Hadas. Nah, hadas apa tadi hadas? Hadas itu menurut bahasa apa tadi? Kotor. Hadas menurut istilah adalah peristiwa tidak suci atau tidak kotor. Kalau menurut kalau menurut bahasa itu kotor. Atau kalau istilah itu adalah suatu peristiwa tidak suci atau kotor yang menyebabkan orang tidak sah untuk melakukan suatu ibadah, terutama ibadah sholat. Hadas itu terbagi dua, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar dan hadas kecil. Apa contohnya? Kalau hadas kecil, BAB. Nah, kalau kalian semua nih lagi sholat, kentut. Nah, betul nggak tuh? Nah, itu termasuk hadas kecil. Kenapa betul? Karena keadaan kalian itu tidak dalam keadaan suci. Keadaannya ya, tapi walaupun secara dohirnya, senyata kenyataannya, kelihatannya itu kalian itu suci. Tapi untuk melaksanakan ibadah sholat, itu kalian tidak berada dalam keadaan suci. Lain kalau kita saum, kita kentut, betul nggak saumnya? Tidak. Nah, karena yang namanya saum itu kita bisa kentut. Nah, tapi kalau untuk ibadah sholat khusus, kalau kita tidak suci, pakaian kita nih ada yang kotor. Nah, berarti kita tidak bisa sholat kalau terkena maka harus dibersihkan dulu. Maka kita ada wudhu, ada segalanya untuk bersuci. Jadi khusus untuk sholat itu kita itu ada baik hadas besar maupun hadas kecil, itu harus kita bersihkan terlebih dahulu. Itu kayak tadi kentut atau BAB, terus apa lagi yang termasuk kecil. Banyak ya yang termasuk hadas kecil. Maka dengan cara membersihkannya biar suci lagi pakai apa? Yaitu dengan cara berwudu. Kalau kita nih lagi sholat, kita kentut, maka kita berwudu. Bagaimana kalau nggak ada air? Maka kita pakai debu. Kalau batu bisa nggak berwudu? Nah, bisa untuk membersihkan aja ya. Yang hadas lain. Tapi untuk sholat kita bisa tayamum pakai debu. Caranya? Nggak bisa tayamum? Gimana? Nah, kita tepukkan ke dinding. Nah, kita tiup debunya. Lalu kita usapkan kanan dulu, nah, baru pergi. Jadi itu ya. Nanti kalian praktek nggak bisa untuk bertayamum. Jadi kalau kalian seumpamanya mau sholat nggak ada air, cukup bertayamum. Nah, bagaimana kalau ada orang yang sakit, airnya ada, tapi cuacanya dingin, nggak bisa. Nah, di
Bisa nggak itu tayamum? Nah, nanti kalian dua hadas kecil, hadas besar. Kalau tadi hadas kecil itu cukup hanya kita berwudu atau bertayamum kalau nggak ada air. Kalau hadas besar itu gimana? Kita itu harus mandi. Selain mandi, kita juga harus berwudu. Nah, mandi. Contohnya kalau perempuan nih kena haid atau nifas atau menstruasi, itu termasuk hadas besar. Ya. Itu maka dia cara mensucikannya harus dengan mandi. Nah, mandi namanya mandi wajib habis menstruasi itu. Nah, mau sholat lagi, maka dia harus mandi. Itu cara mensucikan biar kita menjadi suci. Mau sholat dengan cara mandi, itu namanya hadas besar. Ada haid, nifas, maka dia mandi. Maka dia harus tayamum. Kalau nggak ada air ya kita tayamum. Gimana cara tayamumnya? Ya udah. Nah, kita pakai debu. Kita mandi, nggak ada. Kalau ada air mandi, kalau nggak ada berarti pakai air. Kalau mandi pakai air, kalau tayamum pakai debu. Nah, air. Tadi kan alat suci itu air, batu, dan debu. Nah, macam-macam air. Air itu ada yang namanya air mutlak. Air suci. Nah, mutlak ini adalah air suci dan mensucikan. Kayak air yang sering kita mandi, kita pakai wudhu. Nah, itu air suci dan mensucikan. Dia berarti bisa diminum, suci, dan dia juga bisa untuk alat kita alat bersih. Itu air mutlak. Ada lagi air, nah ya, air mutlak. Ada air mustakmal. Kalau air mutlak itu ada air suci dan mensucikan. Kalau air mutlak itu air suci tapi tidak mensucikan. Nggak bisa untuk wudhu tuh. Contohnya apa nih? Kayak teh, kopi, sirup, terus apa lagi? Air kelapa, suci, sirup. Nah, kalau kalian semua nih banyak kelapa di tempat kalian mau wudhu pakai air kelapa nih karena banyak. Sah nggak tuh? Enggak, kenapa? Karena dia adalah masuk air mustakmal. Dia udah berubah warnanya juga rasanya. Kenapa nggak boleh? Karena berubah warnanya juga rasanya. Air mustakmal juga termasuk air yang sedikit ya. Berapa pula gitu. Udah bau, udah itu juga tidak suci. Itu air. Itu aja ya. Nah, air musamas atau itu air makruh. Air kena sinar matahari itu dalam suatu bejana itu namanya air musamas. Maka dia bukan tidak boleh dibenci ya untuk berwudu. Tapi dia suci, tapi dia makruh ya, makruh. Makruh itu tidak baik untuk kesehatan kita. Ada air najis, yaitu air yang bercampur dengan najis. Ya, mungkin nanti kita ulang-ulang lagi ya. Coba nih Ibu mau tanya nih. Coba bagaimana cara membersihkan najis mutawasitoh? Ya, Ajril. Dicuci dengan Mutawasitoh. Dengan apa? Mutawasitoh. Yaitu ada yang bisa? Lain? Ada muholadoh, ada mutawasitoh. Ya dah, yang muholadoh. Apa contohnya? dicuci dengan air sampai 7 kali dan dicampur dengan tanah. Ya, salah satunya dengan menggunakan tanah. Tuh ya. Kalau mutawasitoh itu cukup dengan air. Kalau nggak ada air ya kita pakai batu atau pakai debu. Tuh ya. Pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Macam-macam air? Nah ya. Berarti kalau bertanya,
Coba bagaimana cara membersihkan air kencing anak laki-laki yang belum makan makanan selain nasi? Dipercikan dengan air. Ya, dipercikan dengan air. Ya, dipercikin air ya. Yang terkena najis itu dipercikin air. Coba sebutkan contoh air mustakmal. Coba sampai bisa. Ya. Apa? Bareng kalau enggak? Air mustakmal contohnya apa? Air kopi. Air kopi. Teh. Susu. Suci nggak itu airnya? Enggak. Suci tapi Tapi tidak boleh untuk Bersuci. berwudu. Airnya bisa diminum, tapi tidak boleh untuk berwudu. Ya mungkin ya pelajaran kita sore hari ini kita cukupkan sekian. Kita akhiri dengan bacaan doa bimbing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah pelajarannya dibaca-baca lagi, diulang lagi, tugas-tugasnya kalian kerjakan. Oke,